Cerita dimulai ketika seorang dokter pergi ke Hainan untuk melakukan perjalanan bisnis. Dia bertemu dengan artis populer bernama Jo Gibem yang sedang melakukan syuting iklan. Gibem tidak diizinkan menggunakan toilet karena bukan pembeli di restoran itu sehingga dia membohongi Go Masung dengan mengaku sebagai rekan kerjanya. Kemudian Gibem diikuti oleh sekelompok pria yang berniat jahat kepadanya. Go Masung pun menyelamatkan Gibem dan keduanya berhasil lolos dari kejaran mereka. Go Masung menunda kepulangannya ke Korea demi membantu Gibem mencari asistennya, namun mereka malah jatuh cinta setelah beberapa peristiwa yang mereka alami. Kemudian mereka menemukan asisten Gibem dan keduanya berjanji untuk bertemu kembali di tempat yang sama sebelum pulang ke Korea. 1 jam sebelum bertemu, Go Masung membuat tato bunga Ceratula coronata sebagai simbol kenangan awal pertemuannya dengan Gibem. Namun dia malah mendengar rencana jahat Hyung Jun dan Kim Bum So pada kekasihnya. Kemudian Go Masung mengejar mereka untuk mencegah rencananya, namun dia malah mengalami kecelakaan. Sementara itu, Gibem telah menunggunya selama berjam-jam sehingga dia memutuskan untuk kembali ke hotel dan bertemu dengan Hyun Jun. Hyun Jun memberikan minuman yang telah dicampur obat tidur sehingga membuat Gibem kehilangan kesadarannya. Namun saat Hyun Jun akan menjalankan aksinya, dia mengalami overdosis sehingga membuat Gibem terjebak dalam skandal yang menghancurkan karirnya. Go Masung selamat dari kecelakaan, namun dia menderita penyakit Cinderella Memory Syndrome yang membuatnya kehilangan ingatan jangka pendek. Dia mencatat semua aktivitasnya setiap hari dan memanfaatkan hartanya untuk kebaikan dengan membangun rumah sakit gratis bagi penderita penyakit demensia meskipun niat baiknya ditentang oleh bibinya. Sementara itu, Jo Gibem jatuh miskin dan dibenci oleh jutaan netizen. Gibem bekerja sebagai konten kreator untuk menyambung hidupnya meskipun seringkali dijadikan bahan lelucon oleh direkturnya. Tenggorokannya tersangkut duri ikan setelah memakan ikan mentah demi mendapat peringkat pertama di internet. Kemudian Direktur Kim menyuruh Gibem untuk meminum air yang dicampur dengan abu jimat supaya menghilangkan durinya. Namun akal-akalannya ketahuan Gibem sehingga Direktur Kim mengantarnya ke rumah sakit dan menitipkan kameranya sebelum pergi ke toilet. Gibem pun mempunyai kesempatan untuk menghapus videonya, namun dia tidak tahu cara menghapusnya. Kemudian Go Masung datang dan melemparkan kamera yang sedang dipegang oleh Gibem. Dia marah karena lampu kameranya menyala sedangkan Gibem kecewa karena Go Masung tidak mengenalinya. Keesokan harinya, ingatan Go Masung tentang Gibem tidak terhapus. Dia pun meminta sekretarisnya untuk mencari wanita itu menggunakan gambar yang dia buat. Sung Ki-jun pulang ke Korea karena dikeluarkan dari sekolahnya. Dia memilih menjadi selebriti daripada menuruti keinginan ibunya yang menuntutnya untuk menjadi pewaris Sunwo. Kemudian Presidir Gong memblokir semua kartu rekeningnya sehingga Ki-jun menjual studio pribadinya kepada Go Masung. Sementara itu, Wo Jin berhasil menemukan Gibem lewat video yang diviralkan oleh direkturnya. Go Masung pun menghubungi Gibem lewat toko online-nya walaupun diabaikan oleh Gibem karena menganggapnya haters. Kemudian Go Masung mengubah angka pesanan menjadi 100 buah baju demi mendapatkan respon Gibem. Akhirnya Gibem setuju dan mengantarkan pesanan itu ke rumahnya sesuai syarat yang diberikan Go Masung. Setelah rasa penasarannya terpenuhi, Go Masung menyuruh semua pakaiannya itu dibuang. Gibem pun semakin kesal melihat sikap arogannya, namun di sisi lain dia juga bingung dengan semua pakaiannya karena dia tidak mau menjual pakaian yang sudah dibeli orang lain. Kemudian Sung Ki-jun menghampiri Gibem dan memperkenalkan dirinya sebagai penggemar yang masih mengidolakannya hingga sekarang. Selanjutnya, Ki-jun membantu kebingungan Gibem dengan membagikan semua pakaian itu kepada tunawisma. Sementara itu, Go Masung merasa tak nyaman atas sikap dan tindakan yang dia lakukan pada Gibem sehingga dia menemuinya.
Namun Gibem menolak untuk berbicara dengannya sehingga Go Masung menyinggung kehancuran karirnya. Kemudian Gibem mengejar Go Masung untuk bertanya alasannya mengingkari janjinya di Hainan. Namun Go Masung tidak mau menceritakan kecelakaan yang dia alami pada malam itu dan memilih untuk melupakannya. Keesokan harinya, Sung Ki-jun mencoba menarik perhatian ayah Gibem dengan membawakan bingkisan untuknya. Namun seekor anjing tiba-tiba menyerangnya sehingga keduanya mengalami cedera. Kemudian Ki-jun memberikan pelayanan VIP kepada Jumansik sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara Gibem dan Go Masung. Perawat pun memberitahu orang yang sebenarnya yang memberikan pelayanan VIP yang membuat Gibem merasa malu pada Go Masung dan dia pun terpaksa membayar semua tagihan itu. Kemudian Go Masung mengingat pertemuannya dengan Gibem setelah ingatannya terhapus di pagi hari. Dia pun menemui Dr. Yun untuk melakukan terapi hipnotis agar mengingat semua kejadian kemarin bersama Gibem. Setelah mengingat semuanya, Go Masung mencoba trik yang sama pada Gibem dengan memberikan diskon tagihan VIP demi bertemu dengannya. Dia menemui Gibem di pusat perbelanjaan sehingga Go Masung menemaninya berbelanja dan mengantarkannya pulang. Sebelum berpisah, Go Masung meminta Gibem untuk menceritakan awal pertemuannya di Hainan. Dia pun menangis karena melupakan kenangan itu dan Go Masung pun mulai mencatat semua yang diceritakan oleh Gibem di jurnalnya. Sementara itu, Sung Ki-jun mengajak Gibem untuk bergabung ke dalam agensinya meskipun semua orang menentang keputusannya. Di sana, Gibem bertemu dengan Kim Bum-so yaitu mantan manajernya namun pertemuan tak disengaja itu menimbulkan pertengkaran dengan Go Masung. Go Masung pun menjadi tidak nyaman setelah membuat lelucon yang membuat Gibem merasa dipermalukan. Kemudian Go Masung mencoba menghubungi Gibem namun dia malah menemukan sesuatu di dalam lemarinya. Sung Ki-jun datang ke rumah Go Masung dengan kesal karena tempat yang dihuni Go Masung merupakan rumah Gibem. Dia pun memohon kepada Go Masung untuk memberikan rumah itu kepadanya namun Go Masung menolak dan menyadari barang-barang yang dia temukan merupakan milik Gibem. Kemudian Go Masung mengembalikan sepatu itu kepada Gibem namun Gibem menyuruh membuangnya karena dia enggan mengingat kenangan di dalamnya. Sementara itu, sahabat Gibem yang bernama Nanjo sedang berada di ujung tanduk setelah ketahuan memberikan kalung bulu palsu pada Lee Haim. Dia melakukannya secara terpaksa karena pada waktu itu pengiriman dari toko asli mengalami keterlambatan. Kemudian Gibem datang menyelamatkan sahabatnya dari amukan Lee Haim. Namun Lee Haim enggan mendengar penjelasan apapun sampai Go Masung menyelamatkan Gibem dengan cara melelang kalung bulu palsu itu. Lee Haim pun terkejut melihat kekayaan Go Masung sehingga dia mencari latar kehidupannya dan menemukan fakta jika Go Masung adalah teman sekolahnya. Go Masung mempunyai trauma di masa lalu yang membuat dirinya sensitif terhadap cahaya. Dia pergi menemui Ki-jun setelah melakukan pemeriksaan kesehatan karena cemburu mendengar kolaborasi sepupunya bersama Gibem di acara kuis. Namun Gibem ragu dengan kemampuan otaknya dalam menjawab pertanyaan sehingga Go Masung menggantikannya hingga skor timnya unggul dari lawan. Kemudian Go Masung mengalami serangan panik karena Ki-jun membuka kacamatanya demi memenangkan kuis. Dan akibat kecerobohan Ki-jun, Go Masung hampir kehilangan nyawanya. Penampilan Go Masung di acara kemarin menggegerkan jagat maya karena kecerdasan dan ketampanan serta karismanya yang mampu menarik perhatian kaum hawa. Namun Presidir Gong tak menyukai kepopuleran yang diraih keponakannya sehingga dia memarahi Ki-jun karena melibatkan Go Masung di acara kemarin. Jang Wook-jin dan Gibem pergi ke sebuah industri hiburan untuk mendapatkan peran. Namun Jang Wook-jin ditertawakan karena memperjuangkan aktris yang memiliki masa lalu kelam. Kemudian Jang Wook-jin berjanji kepada Gibem untuk mengembalikan reputasi dan kepopulerannya lewat jutaan pembencinya. Keesokan harinya,
Gibem mendapat undangan dari Gomasung untuk bertemu di hotel setelah kejadian semalam saat dia menceritakan kenangan mereka di Hainan secara detail dalam keadaan mabuk. Namun sialnya Gibem malah bertemu dengan Li Haim. Li Haim menuduh Gibem dengan rumor dari skandal masa lalu sehingga menimbulkan pertengkaran dengan Gomasung karena Gomasung malah membela Li Haim. Seminggu kemudian, Gibem hadir ke acara Oddball di mana acara itu merupakan tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Kemudian dia bertemu Gomasung setelah pertengkarannya kala itu dan dia mendapat tawaran kencan selama sebulan dari Gomasung. Gibem pun menolak tawaran konyol itu karena dia menganggap Gomasung hanya ingin mempermainkan perasaannya. Sementara itu, Sukwon menganggap Gibem sebagai wanita penghibur sehingga dia harus mengganti kerugian yang Gibem sebabkan di masa lalu. Namun Sukwon mendapat penolakan dari Gibem sehingga dia mempermalukannya di depan para tamu. Dia menyuruh Gibem meminum anggur yang sudah dicampur dengan abu uang untuk menyingkirkan kemiskinannya. Namun Gibem malah menyiramkan anggur itu ke wajahnya sehingga menimbulkan kemarahannya. Kemudian Gomasung menyelamatkan Gibem dengan cara menciumnya agar mematahkan rumor yang selama ini dituduhkan kepada Gibem. Keesokan harinya, Gibem berkesempatan untuk tampil di acara Star Survivor. Namun Kim Bum-so menghasut produsernya agar mereka mengubah lokasi syuting karena Gibem memiliki aquafobia. Kemudian Gibem dilempar ke kolam renang sebagai hukuman yang disengaja dari permainan di acara itu. Gomasung yang mendengar hujatan netizen kepada Gibem segera menghubungi Wojin untuk menerima tawaran tampil di acara televisi bersama Li Haim. Dalam wawancara itu, Gomasung berhasil menggeser acara Star Survivor setelah membongkar rahasia di balik kecantikan Li Haim yang dipenuhi oleh operasi plastik. Sementara itu, Gibem sangat sedih melihat komentar-komentar jahat dari netizen yang menyepelekan fobianya. Kemudian Gomasung datang menemui Gibem untuk menghiburnya namun Gibem malah pergi karena tersinggung oleh ucapannya. Presidirgong mencoba menghentikan proyek desa penyembuhan milik Gomasung yang dianggap tidak menguntungkan dengan cara memanipulasi tanda tangan Gomasung. Kemudian Gomasung menyelidiki keganjilan dari tanda tangannya karena dia tidak merasa melakukannya. Setelah menemukan pelakunya, Gomasung pun memberitahu semua orang bahwa dia akan tetap melanjutkan pembangunan desa penyembuhan tanpa merubah fungsinya. Presidirgong pun sangat kesal karena rencananya gagal. Kemudian Dr. Yon memberikan gambar yang dibuat oleh Gomasung sehingga memunculkan ketakutan pada Presidirgong. Gomasung dan Gibem berencana pergi kencan untuk pertama kalinya. Namun Gomasung mengalami kejadian yang membuat ingatan masa lalu bersama bibinya muncul. Ingatan masa lalunya itu, membuat Gomasung melupakan janjinya kepada Gibem sehingga dia memutuskan pergi menemui Dr. Yon untuk menceritakan hal yang baru saja dia ingat. Sepulangnya dari rumah sakit, Gomasung berlatih menatap cahaya supaya mengurangi rasa traumanya. Kemudian Wojin datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri setelah ketahuan menjadi mata-mata Presidirgong. Namun Gomasung menolak keputusannya karena Wojin menjadi satu-satunya orang yang paling diingat. Sementara itu, Gibem sangat kecewa kepada Gomasung karena mengingkari janjinya lagi. Dia mencoba fokus membangun karirnya dengan tidak mempedulikan cinta meskipun rintangannya adalah Kim Bum-so yang selalu mengganggu langkahnya. Star Entertainment berlibur ke tempat yang direkomendasikan oleh Ki Jun yaitu Desa Penyembuhan. Kemudian Gomasung menghukum mereka karena memasuki kawasan pekerjaannya tanpa izin. Namun Gomasung malah mengingat semua kenangannya di Hainan bersama Gibem dari awal pertemuannya. Dia pun bergegas mencari Gibem dengan perasaan yang bahagia dan keduanya pun memutuskan untuk benar-benar berkencan. Sepulangnya dari Desa Penyembuhan, Gomasung langsung mencatat semua kenangannya bersama Gibem saat di Hainan. Namun Gomasung menjadi penasaran dengan aktivitasnya sebelum dia mengalami kecelakaan kala itu. Gomasung melupakan kode sandi baru rumahnya.
Dia mengubah kodenya tanpa memberitahu Wojin setelah Presidir Gong menyelinap rumahnya kala itu. Kemudian Go Masung memanggil Gibem untuk mengingat kode sandinya sampai pintunya berhasil terbuka. Namun Gibem malah tertarik dengan ruang kerja Go Masung sehingga dia masuk ke dalam dan menemukan foto lokasi tempat janji pertemuan mereka di Hainan. Go Masung pun terpaksa menceritakan kecelakaan yang dia alami kala itu sambil menunjukkan bahwa kondisinya sehat dan baik-baik saja. Kim Bum-so mengantongi informasi soal penyakit Go Masung. Kemudian dia pergi ke tempat audisi yang diikuti oleh Gibem untuk menggagalkan audisinya dengan memberitahu penyakit Go Masung. Gibem pun sangat terpukul setelah mengetahui kebenaran itu sehingga dia meminta maaf kepada Go Masung karena tidak menyadari penyakit yang dideritanya. Kemudian Gibem membawa Go Masung ke rumahnya dan memberitahu keluarganya soal kencan mereka. Sementara itu, Presidir Gong mulai menyelidiki wanita yang menjadi penyebab kesehatan Go Masung semakin membaik. Dia menyuap keluarga Gibem dengan memberikan apa yang mereka inginkan agar menjauhi keponakannya. Namun Gibem tidak terima melihat ayahnya dihina oleh Presidir Gong sehingga dia mengembalikan semua pemberiannya. Sementara itu, Kim Bum-so mencoba menutupi kejahatannya dengan membuka kembali kasus Hyung Jun. Namun secara kebetulan, ingatan Go Masung tentang kecelakaannya tiba-tiba muncul dengan memperlihatkan wajah Kim Bum-so. Go Masung pun segera menemuinya untuk memastikan ingatannya itu meskipun dia harus melupakan janji temunya dengan Gibem. Di perjalanan pulang, dia mendapat informasi soal keberadaan Gibem. Go Masung pun segera membawa Gibem pergi dan memperingatkan bibinya agar tidak mengganggu kekasihnya lagi. Melihat sikap keponakannya membuat Presidir Gong marah karena Go Masung tidak bisa dikendalikan lagi olehnya. Dia berencana mengungkap penyakit Go Masung di rapat dewan hingga merubah fungsi desa penyembuhan sebagai tanda perlawanannya. Kemudian Go Masung menyelenggarakan acara amal dengan mengundang orang-orang terdekatnya. Dia mendukung takdir cinta Lee Haim dan Ki Jun dengan mengingatkan kenangan masa lalu mereka saat Lee Haim mencium sepupunya. Kemudian Go Masung memperkenalkan Gibem kepada rekan kerjanya untuk dipromosikan menjadi model perhiasan di perusahaannya. Namun Gibem menunda tawarannya karena dia ingin membersihkan namanya terlebih dahulu dari skandal masa lalu. Kemudian Go Masung naik ke podium untuk mengumumkan penyakitnya di depan umum sebelum bibinya mengumumkannya di rapat dewan. Dia mendonasikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang tidak mampu sampai dia dijuluki sebagai Raja Donasi. Berkat kecerdikan Go Masung, dia menjadi trending topik di internet sehingga membuat rencana Presidir Gong hancur. Sementara itu, Sung Ki Jun sangat marah karena menjadi orang terakhir yang mengetahui penyakit Go Masung. Dia sangat terpukul karena tidak ingin kehilangan sepupunya yang selalu menjadi bagian hidupnya. Keesokan harinya, Sung Ki Jun menemui Go Masung untuk mengakhiri kemarahannya dengan syarat mengencani Gibem untuk yang terakhir kalinya. Dia berniat merelakan cintanya dengan mengajak Gibem ke taman hiburan meskipun dia tidak memiliki uang. Namun Gibem terus memikirkan Go Masung sehingga keduanya memutuskan untuk pulang. Sementara itu, artikel terkait kasus Hyun Jun muncul di internet. Gibem dituduh sebagai pengguna obat terlarang sehingga membuat Gibem sangat geram pada tuduhan mantan manajernya. Di sisi lain, ingatan Go Masung muncul dengan menampakkan wajah Hyun Jun yang sangat jelas. Go Masung pun segera menemui Dr. Yeon untuk melakukan terapi hipnotis demi menyelamatkan kekasihnya meskipun keputusannya sangat beresiko bagi penyakitnya. Gibem datang ke kantor kejaksaan untuk memenuhi panggilan tanpa ditemani oleh pengacara. Kemudian penggemar Hyun Jun melempari Gibem sampai Go Masung datang untuk melindunginya. Keduanya pun pergi ke ruangan masing-masing untuk memberikan pernyataannya. Namun Go Masung melupakan pemilik toko di Hainan yang menjual obat terlarang kepada Kim Bum-so sehingga Kim Bum-so mengolok-olok penyakitnya.
Kemudian Wojin datang mengantarkan gambar yang tertinggal di rumah sehingga Kim Bum-so resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus percobaan pembunuhan, pemerkosaan, narkotika dan pencemaran nama baik. Go Ma-sung mulai kehilangan indera penglihatannya akibat efek terapi yang dia lakukan. Kemudian Go Ma-sung menerima surel dari Tuan Ken yang berisi pekerjaan yang pernah ditawarkan kepada Gi-beom. Namun Gi-beom malah penasaran dengan folder yang berisi video klip miliknya yang disimpan oleh Go Ma-sung. Pada saat menonton videonya, Go Ma-sung mengalami serangan panik ketika mati lampu sehingga membuatnya bercerita soal tragedi masa lalu yang membuatnya sensitif terhadap cahaya. Keesokan harinya, Gi-beom mengundang Go Ma-sung ke acara makan malam sebagai ucapan terima kasih dari keluarganya. Namun ingatan Go Ma-sung muncul ketika Dr. Yeon menghubunginya saat perjalanan bisnisnya ke Hainan. Go Ma-sung pun memeriksa agendanya kembali lalu dia menemukan fakta baru tentang pemindahan lokasi yang seharusnya dia bertemu rekan kerjanya di Vladivostok sehingga menimbulkan kecurigaan Go Ma-sung terkait kecelakaan yang dia alami. Di sisi lain, Go Ma-sung semakin pelupa dan mulai kehilangan indera perasanya. Dia melupakan janji makan malamnya bersama keluarga Gi-beom sehingga membuat mereka kecewa. Kemudian Go Ma-sung meminta maaf kepada Gi-beom karena mengingkari janjinya namun Gi-beom memaklumi kondisinya. Kim Bum-so mengantongi informasi soal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Presidir Gong pada Go Ma-sung. Dia tidak ingin hancur sendirian sehingga Kim Bum-so memeras Presidir Gong dengan meminta sejumlah uang padanya. Kemudian Kim Bum-so memberikan rekaman suara bukti kejahatan Presidir Gong pada Go Ma-sung untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu kepadanya. Go Ma-sung pun akhirnya mengetahui kebusukan bibinya yang menjadi penyebab kecelakaannya di Hainan. Namun tanpa rasa bersalah, Presidir Gong malah mengungkapkan kebenciannya pada Go Ma-sung setelah ayahnya mewariskan semua harta kekayaan keluarganya pada orang tuanya. Go Ma-sung pun semakin sedih mendengar ucapan bibinya sampai kondisinya semakin melemah karena stres. Kemudian Wojin memberikan rekaman suara milik Go Ma-sung kepada Gi-beom. Gi-beom pun semakin sedih dan marah karena Go Ma-sung menanggung penderitaan dari kebencian keluarganya sendirian. Sementara itu, Go Ma-sung mengingat percakapan bibinya dengan Dr. Yeon yang berencana menghentikan perawatannya. Go Ma-sung pun semakin sedih sehingga dia berencana untuk pergi ke luar negeri tanpa memberitahu orang lain. Keesokan harinya, Go Ma-sung mengajak Gi-beom pergi berkencan untuk terakhir kalinya dengan cara mengulang momen indah mereka saat di Hainan. Selanjutnya, Go Ma-sung memberi tiket pada Gi-beom untuk pergi audisi akting ke Los Angeles selama 1 minggu. Gi-beom menemui Go Ma-sung sebelum pergi dengan membawa 2 koper berisi makanan dan pakaian karena dia berencana untuk tinggal bersamanya setelah pulang dari luar negeri. Setelah Gi-beom pergi, Go Ma-sung berpamitan pada orang-orang terdekatnya dan memberikan kepercayaan pada Ki-jun untuk mengelola desa penyembuhan. Sementara itu, Wojin sudah menunggu Go Ma-sung di bandara dan dia berencana untuk menemani Go Ma-sung kemanapun dia pergi. Gi-beom sangat sedih setelah menyadari kepergian Go Ma-sung yang begitu saja tanpa berpamitan padanya. Dia menunggunya hingga sebulan dengan harapan Go Ma-sung menghubunginya meskipun penantiannya itu sangat mustahil. Di dalam penantiannya, Gi-beom menemukan album foto berisi kenangannya sewaktu kecil saat dia tenggelam di sungai dan dia diselamatkan oleh bocah laki-laki yang merupakan Go Ma-sung. Keesokan harinya, Wojin pulang ke Korea dengan membawa kabar menghilangnya Go Ma-sung. Dia memberikan rekaman suara itu kepada Ki-jun untuk membongkar kejahatan ibunya. Ki-jun pun sangat marah dan mengancam akan membongkar kejahatan ibunya kepada publik. Namun Presidir Gong memintanya untuk tetap diam sampai Ki-jun dinobatkan sebagai pewaris Sunwo. Gi-beom mendapat surat dari Hainan yang berisi foto lokasi awal pertemuannya dengan Go Ma-sung.
Kemudian Gibem pergi ke Hainan dengan harapan menemukan Gomasung di sana meskipun perjuangannya sia-sia. Dia mendapat hadiah dari Gomasung yang dititipkan ke pihak restoran sehingga Gibem memutuskan untuk mengikhlaskan kepergiannya. Gibem meraih kesuksesannya kembali di dunia hiburan tanpa kehadiran pria yang dia cintai. Sementara itu, Presidir Gong dan ketiga adiknya resmi ditangkap karena kejahatan yang mereka lakukan. Selama setahun, Dr. Yon hidup di desa penyembuhan bersama Gomasung dan Wojin. Mereka dipertemukan ketika Dr. Yon melakukan perjalanannya ke Baltimore saat Gomasung ditemukan dalam keadaan sekarat. Kemudian Dr. Yon mempertemukan Kijun dengan Gomasung. Dia menceritakan kondisi Gomasung terlebih dahulu sehingga Kijun tidak boleh terkejut saat Gomasung tidak mengenalinya. Setelah berhasil mempertemukan keduanya, Dr. Yon mengundang Gibem untuk syuting di desa penyembuhan dan membiarkannya berkeliling di sana. Kemudian Gibem dan Gomasung bertemu di air terjun kenangan seperti orang asing. Gibem mencoba bersikap tenang dengan memperkenalkan dirinya namun Gomasung cepat mengenalinya karena setiap hari dia membaca jurnal khusus tentang Gibem. Keduanya pun memutuskan untuk menikah meskipun Gibem harus menyelenggarakan acara pernikahan setiap seminggu sekali supaya pernikahannya tetap abadi di dalam ingatan suaminya.